Ya Allah, ini bener-bener kota gitu. Apalagi yang mana. Hai semuanya, nama aku Cikita. Ketemu lagi dengan aku di Bersama Podcast. Kalian apa kabar hari ini? Apapun dan bagaimanapun kondisinya, semoga kalian baik-baik aja. Dan di episode kali ini kita mau ngobrolin tentang kehidupan mahasiswa. Ya, tidak jauh dengan kehidupan perkuliahan. Pastinya aku tidak sendirian, aku bakal ditemani teman-teman aku yang pastinya juga adalah anak-anak rantauan. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita bakal kenal dulu sama mereka, masing-masing dari mereka. Silakan, kamu dulu. Halo semuanya. Halo. Kenalin nama aku Asisten Tias, bisa panggil Asi, Tias, yang penting jangan panggil sayang ya. Hai, perkenalkan nama aku Aisyah Jayan Tias, biasanya dipanggil Caca karena banyak yang namanya Aisyah, jadi Caca aja deh. Tapi nama kita hampir sama ya, ada Tias-tiasnya juga. Ada Ningnya, Ada kita keluarganya Tiasnya. Ning ya? Iya, jadi kita saudara nih. Iya dong. Soalnya kalian juga sama-sama dari Pulau Jawa, Say. Oh iya. Tidak Cuma dia jauh-jauh. nggak jauh ya, Sulawesi ya. Oh iya. Sulawesi ya. Meskipun Sulawesi tapi ya tetap sih orang tua Jawa dong. Betul. Sebelum masuk lagi nih, aku mau tanya, kepo banget. Selain status kalian yaitu menjadi mahasiswa, kalian statusnya apa sih sekarang? Status apa nih maksudnya ini ya? Punya Jomblo pacar guys, atau jomblo guys. dia jomblo atau tunangan kali? Baru semester 2 mbak, ya ampun tunangan. Ada kok. Kalau jomblo tuh terdengar agak sadis ya mungkin. Kalau saya sih single aja. Oke, boleh deh single. Ini kayaknya yang sebelah ini tuh bukan single nggak sih? Kayaknya bukan dari orang tua Jawa sih. Itu bucin Bukan gak sih? deh. Dari raut wajahnya. Ada berstatus ya. Emang. Ibu rumah tangga gitu. Aduh. Tapi yang pasti status saya adalah seorang anak ya. Ya, anak yang mau membanggakan orang tua. Iya, benar banget. Biar nggak semua jadi beban. Amin. Statusnya juga anak dari UAD juga ya. Iya dong. Oke, karena tadi kita di awal udah bilang mau kehidupan perkuliahan, kehidupan mahasiswa. Yang pertama nih, aku mau tanya kalian sebelum itu, kuliah itu penting nggak sih sebenarnya buat kalian masing-masing dari kalian tuh, atau kalian kalau kuliah cuma karena ya tuntutan dari orang tua mungkin? Ngomong dari siapa dulu nih yang Mbak jawab? sih dulu. Oke, iya dulu ya. Kalau dari pendapat aku sendiri, ya dari kultur keluarga aku juga, kuliah itu penting ya. Karena latar belakang sendiri tuh orang tua aku kan pendidikannya ya cuma hanya lulus SD dan SMP gitu. Jadi di luar untuk memenuhi keinginan orang tua, aku juga ingin apa ya? Berpendidikan gitu loh Pak. Jadi menurut aku kuliah itu sangat penting. Jadi bukan cuma sekedar memenuhi orang tua enggak juga. Mungkin Mbak Caca gimana? Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya kuliah itu juga penting ya. Kan yang tadi ya hampir sama ya kayaknya Mbak Tias ya. Mbak Asih apa Mbak Tias? Mbak Tias aja. Mbak Tias. Kalau asing ntar kamu ngundang itu, hancur danurnya tuh. Jangan nanti horor di sini. Sama kayaknya dari apa? Tias, Mm, ya. Mbak Tias. Dari keluarga juga mama saya lulusan SMA, terus saya juga lulusan SMA, yang mana juga mereka kan mikir dong kalau punya anak pasti harus dikuliahin dong, jangan yang sama Menaruh harapan juga besar gitu. Iya, jadi ya mereka juga apa sih memotivasi saya gitu, kamu harus kuliah biar besok juga dapat pekerjaan itu mudah gitu loh. Kalau kita nggak kuliah kan ya kita nggak tahu ya mau kerja jadi apa gitu kan. Tapi ya sama aja sih kalau kita kuliah terus nanti itu dia tergantung nasib lah ya. Ya terus ya sama aja sih, kuliah itu tuh penting gitu. Apalagi sekarang guru SD aja itu udah S2 ya kan? Iya. Apalagi S3 lah. Iya. Di lingkungan saya tuh minimal S2 ya Mbak ya, guru SMA itu. Jadi kayak aduh harus kuliah jadinya gitu. Gak mau kalah nggak sih? Iya dong. Iya dong. Maksudnya Apalagi generasi Z gitu kan ya. Terus iya, kalah. makanya takutnya nanti kalau misalnya kita kalah itu kan jadi kudet, nggak tahu apapun. Ya apalagi sekarang anak sosialnya tetangga-tetangga pada suka
Iya, Iya, tahu lah ya. gitu lah ya. Harus kuliah itu harus. Oke, lalu sejauh ini kalian kan udah ngerasain jadi mahasiswa selama 2 semester. Ada nggak atau pernah nggak kalian magang atau masuk UKM atau bahkan kedepannya tuh kalian pengen menjadi anggota BEM di universitas ini, ada nggak? Dari aku lagi nih Iya, gantian dari dong. podcast. Gantian dong. Masa kamu mau jadi yang kedua sih? Pertama dong. Sebenarnya dari Mbak Tia juga udah jadi yang kedua loh, Mbak. Mbak yang jadi Oh. Kayak saya hostnya. Oh ya. Kalau dari saya itu cuma ikut ini ya. Apa sih sebenarnya bukan UKM ya kalau ini. Kayak di bawah ini enggak sih? Prodi. Gitu. Kalau saya tuh ini ikut JAB ya, jaringan anak bahasa. Terus kayak gitu ya, salah ya, anak bangsa jadinya. Sebenarnya anak bahasa gitu kan. Ya, cuma ikut itu aja sih. Paling kalau magang itu nggak pernah sih, cuma biasanya saya kalau ada waktu luang gitu, nggak ada latihan apa di JAB gitu, ambil apa cari-cari informasi di IG gitu, ada lomba apa gitu, nanti saya ikutin kalau yang memang itu bisa gitu saya lakuin gitu. Jadi ya gitu. Kalau boleh tahu itu lombanya tentang apa? Biasanya saya karena emang hobi saya ini ya di seni gitu, biasanya ambil yang bisa masuk ke seni gitu, entah poster digital atau enggak itu saya ikutin gitu. Berarti intinya walaupun Mbak di PBSI itu tapi tidak menutup kemungkinan Mbak bisa mencari pekerjaan lain mungkin di bidang lain juga. Oke, kalau Mbak Tia sendiri? Kalau aku sendiri dari 2 semester ini tuh ya hampir sama juga ya. Aku juga mengikuti organisasi yang sama Mbak Caca itu jadi juga. Tapi kemarin itu sempat ada lowongan magang dari HMP Prodi. Nah itu aku juga kebetulan ikut magang di situ. Nah tadi kan pertanyaan Mbak Cita tuh ada mungkin kedepannya ingin masuk BEM, mungkin kalau saya mungkin enggak ya. Oh iya. Kalau BEM mungkin terlalu jauh gitu. Oke. Mungkin saya bakal fokus sama kuliahnya aja sih gitu. Oke. Terus selama jadi mahasiswa kita kan ada nih berita-berita tentang mahasiswa yang bunuh diri di kosnya atau tiba-tiba hilang kabar ternyata udah ya emang bunuh diri tadi. Itu menurut kalian ada nggak sih dari kita masing-masing dari kita obat atau cara biar kita tuh nggak akhirnya bunuh diri gitu? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya kan kalau untuk kasus bunuh diri sendiri itu kan karena dia kan udah putus asa ya Mbak ya, udah putus asa, udah lepas segalanya, udah nggak bisa, udah mentok mikirnya. Kalau dari aku sendiri rasa putus asa tuh nggak ada, ya bukan nggak ada belum, tapi jangan sampai lah ya. Iya. Kalau aku mengatasi kalau aku mengatasi hal-hal seperti itu, kalau misalnya aku rasa males, aku udah kayak pikiran aku buntu banget, itu jalan pertama itu aku inget orang tua aku, karena kan kuliah itu bukan sedikit ya untuk mengeluarkan biayanya gitu. Jadi kalau aku pikir memang berat untuk menjalani kuliah, tapi sebisa mungkin ingat hal-hal yang membuat kita tuh apa ya, membuat kita semangat lagi, entah itu orang tua, entah itu keinginan kita mau jalan-jalan kemana, itu tuh aku pikirin kayak gitu Mbak. Dan yang kedua itu aku selalu ingat Allah sih, karena kalau apa ya, selalu seperti aku sedang putus asa, kalau misalnya aku lagi misalnya ya Allah kok kayak gini banget ini loh, apa namanya, masalahnya kayak gini banget, aku kayak gak sanggup, tapi aku ingat lagi Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya itu sendiri. Jadi kayak wah aku percaya Pak, Allah aja percaya aku bisa menghadapin, masa aku enggak sebagai hambanya. Itu aku sih dari aku. Tapi Mbak sebentar, kan Mbak tadi bilangnya kalau harus ingat orang tua ya. Kalau dari saya sendiri yang emang banyak problem di dalam keluarga gitu kan, ya pastinya kan ada penyebab. Kalau saya tuh putus asa cuma ada jalan satu doang, cuma inget entah sama Allah gitu kan, cuma nggak, maksudnya kayak kalau inget orang tua tuh
sedikit kalau saya, karena emang banyak problem gitu kan di keluarga. Gimana sih Mbak kalau menurut kamu kalau ada mahasiswa yang emang punya problem keluarga, terus problem pertemanan, di lingkungan pertemanan, dan memang semua di lingkungan apa sih, di lingkungan dia menetap situ tuh dia nggak cocok gitu loh. Jadi gimana sih harus nyesuaiin lingkungan itu gimana? Kalau aku sendiri Mbak ya, menurut aku kalau dari pertanyaan pertama kali itu kayak gimana dengan seorang anak yang memang udah jauh dari orang tua gitu ya. Jujur aku nggak bisa jawab secara, nggak tahu ini benar apa enggak, soalnya yang aku tahu ya keluarga aku dekat gitu kan, tapi aku juga nggak mengharuskan seseorang harus dekat dengan keluarganya. Tapi gini Mbak, kalau menurutku tuh aku tahu semua itu ada problem ya dari orang tua juga, tapi coba dipikirin gini, orang tua itu memang punya problem sama kita, tapi lihat deh ke belakang orang tua dengan misalnya nih Mbak ya, aku nggak mau Mbaknya gitu, jangan tersinggung. Dengan Mbak lahir di dunia ini, Mbak masih bisa kuliah, Mbak masih bisa makan dari orang tua, aku rasa itu tuh juga bentuk kasih sayang dari orang tua Mbak. Jadi nggak selamanya, oh aku nggak butuh materi kok buat kayak gini, aku yang butuh kasih sayang. Kebanyakan anak kan seperti itu ya Mbak, kebanyakan anak. Tapi anak juga tidak berpikir bahwa itu tuh juga bentuk kasih sayang dari orang tuanya. Kalau menurutku, aku juga pernah mikir Mbak, bahkan aku yang bisa dibilang keluarga cemara ya, ada problem dikit tuh aku merasa kayak aduh aku nggak disayangi, aku cuma dikasih materi doang gini. Tapi aku balik pikir lagi, oh iya, ibuku ngasih materi ini juga kerja keras, kuliahin aku juga kerja keras, itu juga bentuk kasih sayang dari orang tuaku gitu. Nah untuk kalau pertemanan ya Mbak ya, jujur aku dulu SMA tuh temannya toksik banget ya. Nggak tahu kalau bahasa sekalian ya, itu bener-bener toksik banget. Kalau bahasa kita toksik nggak Mbak? Toksik sangat kan. Saking toksiknya sampai nggak bisa dibicarakan di sini. Ternyata toksik semua ya mungkin menurut sudut pandang kita tuh kan toksik ya. Itu kayaknya aku baru bisa lepas dengan pertemanan toksik itu kuliah Mbak, dan itu aku selesai dengan baik-baik dengan aku mencari nyamanku tuh di mana. Iya, karena pada akhirnya pun kita harus keluar dari lingkungan tersebut kan, lingkungan yang istilahnya merugikan kita gitu. Karena yang susah kan cuma kita, mereka kan nggak ngerasain gitu. Bagaimanapun yang yang peduli sama diri kita sendiri cuma kita sendiri. Terus tadi kan Mbak kita nanya ya, kan tadi belum saya jawab saya jawab ya. Nah dari saya cuma punya satu ya, cuma yang tadi saya bilang, karena emang saya punya problem di keluarga, saya cuma punya satu aja, ya yang di atas gitu kan, maksudnya Allah. Terus saya juga kan punya pasangan gitu kan, ya, saya cuma bisa curhat ke pasangan saya juga, tapi semua itu nggak bisa merubah nasib saya gitu kan, saya cuma bisa curhat aja gitu kan. Dari saya SD, SMP, SMA yang mana semuanya itu problem semuanya. Ini maaf ya, ini cerita sedikit ya. Ini dari SD, SMP, SMA yang mana saya tuh punya problem sedikit, nggak sedikit sih sebenarnya, banyak ya. Sampai saya tuh ngubah diri saya itu menjadi orang yang berbeda gitu kan. Dari SMA yang mana saya tuh selalu toksik, tapi sekarang masih toksik. Maksudnya nggak berlebih dari yang di SMA. Sekarang udah ada pengurangan gitu kan. Saya toksik banget di SMA, terus saya selalu kayak egois gitu kan, mau mengikuti pertemanan yang emang sebenarnya jelek, cuma karena emang saya pengen dapat temen ya saya ikut ngelakuin yang jelek gitu kan, biar saya tuh dapat temen gitu kan, karena emang dulu saya nggak punya temen gitu kan. Dari SMP juga saya terkena problem yang namanya tuh fitnah, apalagi kalau fitnah itu emang benar-benar sakit sih Mbak. Sumpah itu kayak nggak bisa dilupain sampai sekarang ya. Dan ya emang kayak begitu, saya selalu kayak pas mau
masuk di perkuliahan saya mikir takut kalau saya bakal ngalamin kehidupan yang seperti sebelumnya gitu, entah saya nggak punya teman atau punya problem di perkuliahan, terus problem teman-teman saya nggak bisa nyocokin sama ini gitu kan. Dan saya kayak yaudah sih, coba saya mau mengubah diri saya dulu gitu kan, mau jadi orang yang berbeda gitu, coba jalanin aja dulu. Yang mana juga kan saya juga cerita ya ke pasangan saya juga, dia memotivasi saya, nasihatin saya kalau emang ya coba dijalanin dulu gitu kan, kita nggak tahu kan nasib kita ke depan itu kayak gimana gitu. Yaudah saya jalanin, terus saya mengubah mindset saya kalau oke, ini kehidupan lingkungan baru untuk saya, jadi saya harus jangan nyamain lingkungan baru ini seperti lingkungan yang sebelumnya gitu ya. Kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Yang paling banyak problem itu di hati sama pikiran saya cuma Ya tergantung, memang semua itu tergantung dari sudut pandang kita juga sih. Kadang kita tahu kan paling victim ya, kadang kita merasa tersakiti, teman kita paling victim banget sih gini. Jadi semua itu tergantung sudut pandang, hati ya, pikiran kita sih. Saat kalian menjadi mahasiswa semester 2, yang paling membuat kalian apa ya istilahnya jengkel itu waktu apa sih? Atau bagian pertemuannya, atau bagian dosennya, atau bagian matkulnya yang belum pernah kalian rasain sebelumnya, tapi di perkuliahan kayak astaga gini banget gitu. ya toksiknya Mbak. Ya jadi Tadi ya Mbak Cikita bilang ya kalau di perkuliahan kan beda gitu sama di SMA, SMP, SD apalagi ya. Kita selalu full time lah, hampir kayak full time gitu kan. Full time di sekolahan. Kalau di perkuliahan kan enggak ya. Lagi kalau di kuliah kan matkulnya juga berbeda sekali dengan SMA gitu ya. Kaget ya kan, kaget. Apalagi yang mohon maaf ya, saya juga ambil ini juga kemauan dari orang tua ya. waduh. Kayak disuruh apa ya, besok kamu ambil ini ya bahasa Indonesia biar yang gampang aja gitu kan. Bahasa Indonesia belajar apa bahasa Indonesia ya, kamu kan bisa bahasa Indonesia gitu kan. Kayak saya ambil bahasa Indonesia aja yang karena emang matematika saya nggak bisa, fisika saya nggak bisa, terus apalagi yang saya nggak bisa gitu kan. Ya udah saya ambil bahasa Indonesia aja. Tapi ternyata kagetnya di mata kuliahnya itu sih kayak ya ampun. Saya deg-degan takut kalau misal saya naik di semester atas nanti kalau saya tiba-tiba di DO ya kayak gitu ya, karena emang apa ya, emang bukan sesuai sama apa yang saya bisa gitu. Tapi kan ya emang apa yang belum kita pernah lakuin ya kita coba jalanin gitu ya kali kita malah rezekinya di situ kan ya, bisa kita juga ambil positifnya ya. Nah itu Mbak, kayak tadi apa lagi tadi saya sampai lupa ngomongin apa lagi Ya, kayak permasalahan di ini ya. Iya. Ini cuma itu aja sih. Kalau pertemanan ya syukur alhamdulillah saya teman yang baik ya, seperti Mbak Tias, Mbak Cikita. Jadi malah Tersanjung aku pengen guling-guling sekarang. Tapi beneran sumpah saya di SD SMP yang kayak saya saya masa cerita balik lagi, flashback lagi. Jangan dong. Ya maksudnya saya emang apa ya, belum pernah dapet temen yang emang maksudnya tahu perasaan saya itu kayak gimana gitu. Ya saya di perkuliahan ini yang emang apa menjalani kehidupan baru lah, sama seperti kayak gitu ya. Ya apa ya, yang paling senengnya kayak gitu, yang paling seneng cuma bisa dapet teman yang emang tulus gitu sama saya gitu kan, nggak sendirian lagi gitu. Ya udah teman doang sih, soalnya saya emang butuhnya teman gitu, nggak butuh yang lain sih. Kayaknya ini agak bohong dikit gak sih? Karena tadi dia bilang ada pacarnya gitu. Kenapa Iya, Iya, teman kenapa dia sama temen? pacar maksudnya ya. Oh ya, oke, boleh. Maksudnya kan pacarnya agak jauh gitu Oh, iya. Di sini kan dekatnya sama teman. Yang kuat ya Mbak LDR-nya. Ya, kalau dari Mbak Tia sendiri nih, sampai detik ini yang paling buat jengkel itu apa sih? Selama sebenarnya bukan beasiswa? pak buat jengkel banget ya, Iya. cuman sekedar kesel dikit. Iya. Itu tuh waktu
awal-awal, misal awal semester kita mau majuin jadwal, Iya. itu banyak dosen yang nggak bisa, yang berakibat dengan mungkin jadwal kita nanggung cuma satu matkul ya. Ya mohon maaf ya, saya tuh sebagai anak kos yang nyuci sendiri tuh agak males mbak kalau Cuma beberapa jam gitu ya. Iya, cuma dibuat untuk beberapa jam atau satu hari. Kalau misalnya nih kita pakai pakaian formal, cuma buat kuliah sematkul doang. Pulang masa kita mau gagal-gagal di baju kan nggak mungkin. Itu tuh yang hal yang buat saya jaga. Apalagi waktu UTS kemarin, yang Cuma kita tanda tangan gitu ya. Iya, cuma kita tanda tangan. Kayak saya pernah mikir kenapa nggak kartu ujian kita tinggalin aja kemasnya gitu kan. Kita nitip masnya aja mas udah tanda tanganin gitu, karena ya gimana ya mau ke kampus pakai baju biasa juga nggak boleh ya, nggak sopan lah ya gitu. Itu sih yang paling menjengkelkan gitu. Untuk paling senangnya itu waktu dari teman-teman sendiri, karena ya aku di sini kan juga rantau ya, ayah ibu juga jauh dan saudara mas sekali tuh kayak aku menemukan keluarga kedua dari JAB itu dari anak-anak kelas sendiri gitu. Teman-teman iya benar, itu benar-benar buat aku terharu kayak oh aku masih punya teman di sini, jadi aku nggak sendiri, aku nggak pernah merasa sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa nih yang mungkin lagi nyimak podcast ini, jadi kalian jangan banget takut karena teman-teman kalian tuh pasti mau dengerin kalian gitu. Tinggal kalian selektif aja sih pilih temen gitu kan. Jangan takut. Tapi nih ya, aku bukan ngomongin yang negatif atau gimana, cuma kan ada banyak yang ngomongin kalau temen itu apa sih, sifat aslinya bakal kelihatan kalau di semester atas gitu. Iya, semester 3, bentar lagi loh. Semester 3, kita terus 5 gitu, nanti kita yang berlima nanti udah jadi bersatu gitu. Iya. Nanti kita akan melihat waktu seleksi alam. Nanti kalau misalnya aku wisuda kalian mau ini ya, waduh temennya udah nggak ada itu yang Cuma sekedar say hi sama lihat story WA doang gitu kan. Cuma bisa janji doang tapi nggak diiniin. Bener. Ya semoga ya kita lihat besok aja lah. Semoga dengan podcast ini kita bisa apa ya, melihat kalau kita bertiga masih berteman. Iya, boleh. Boleh banget nih, ini jadi bukti, jadi bukti. Kita pasti bakalan bareng nggak? Kita ngomongnya bener apa enggak? Ya kali kita kan ini bohong gitu. Terus kalian kan baru pertama kali nih ke Jogja ya, kehidupan di Jogja itu kalian Tapi juga. maaf Mbak, saya sudah 4 tahun di sini. Oh, udah 4 tahun. 4 tahun di sini saya karena emang SMA di sini. Oke, tapi sebelum itu ada nggak culture shock yang nggak pernah kamu atau kalian nggak kayak bayangin gitu waktu di Jogja, kok ada sih itu apa sih? Ada nggak culture shock? Pastinya ada dong. Terus apalagi saya dari perkebunan nih Mbak. Perkebunan yang cuma liatin aspal cuma ada di pasar doang. Oh Mbak. gitu ya. Cuma ada di pasar doang, itu baru aspal. Kalau udah masuk ke ke PT tempat saya perumahan gitu, itu udah kayak tanah semuanya, kebul-kebulan itu debu semuanya, udah makan debu gitu. Kayak di sini kayak semuanya aspal semuanya, kayak kaget ya ampun ramai banget. Kalau di sana kan enggak, paling cuma ketemu mobil 1, 2 gitu doang, sepi banget, kayak nggak ada penghuninya. Kayak di kota kecil gitu kan ya. Iya. Cuma di sini kan ramai, terus gedungnya gede-gede banget. Kalau di sana nggak ada gedung, cuma paling ada di mall. Mallnya paling cuma 1 doang gedungnya, nggak ada banyak seperti di sini gitu kan. Kalau dari Mbak Tia sendiri nih, apalagi dari Mamuju sana ya Mbak, terus ke Jember, Jauh terus ya. sekarang ke Jogja, itu ada nggak culture shock? Ya, pasti ada sih, coba ceritain. Banyak ya Pak. Emang banyak banget ya Mbak, lagi kita yang Sangat dari banyak. emang pedalaman gitu ya. Karena dari yang Mbak Caca bilang yang jalannya mula-mulanya kita tanah doang ya Mbak ya. Banyak hidup Sama ya, kan kayak di gitu. Iya. Iya. Tapi tenang Mbak, kita bisa sama-sama kembali ke tanah. Kalau Iya. kan Sleman ya, maksudnya udah nggak ada shock-shockan ya, pasti lahir pasti kelihatan aspal gitu. Kalau saya sendiri tuh shocknya lagi tuh ya, Jogja tuh gak pernah sepi. Mau jam berapa pun. Iya, Jogja itu gak pernah sepi, itu 1. 2, kalau nyebrang susah. Waktu awal ke Jogja, mau nyebrang tuh saya bener-bener kayak nungguin sepi banget, tapi kok gak pernah sepi gitu. Ya, soalnya orangnya nggak mau ngalahan Mbak. Iya, apalagi waktu bulan puasa kemarin. Iya. Ya Allah. Aduh, Ya karena karena membayangkan banyak iya, ya Mbak. mungkin yang padat ya. Terus
kalau misalnya di Sulawesi itu ya rumah itu gali jauh-jauh. Kalau di aku ya kan bukan PT, jadi itu rumahnya gali jauh-jauh. Ada kali kayak gang 50 meter apa 100 meter gitu baru ada rumah lagi. Kayak desaan gitu ya. Iya. Nah sedangkan di sini ini nih kos nih ya, ini kos. Di belakangnya ada kontrakan, di sampingnya ada kos cowok, kayak sangat-sangat rapat gitu loh. Itu kan terus jadi kayak ya Allah ini bener-bener kota gitu. Apalagi yang mana kita nggak pernah ngekos nih ya Mbak. Iya. Tiba-tiba ngekos terus harganya gila ya. Masya Allah. Nggak apalagi tuh ngekos kan kita harus berbagi ya, kecuali kamar kayak ruang tamu kita harus berbagi sama temen kos gitu. Itu hal yang baru juga saya rasain kayak wah rasanya hidup sama orang asing yang bener-bener asing itu jadi kayak gini. Jadi tempat privasi kita ya cuma di kamar gitu. Itu sih culture shock gitu. Apa nggak shock lihat gedung-gedungnya di Jogja gitu? Enggak, ya meskipun nara-nara gini Mamuju masih ada gedungnya lah. Alhamdulillah ya. Kalau di Mamuju sini kota. kan, kalau di sini kan hutan cuma sedikit ya. Iya. Pohon-pohonnya cuma sedikit doang. Kalau di sana kan sawitan ya, persawitan ya. Ada Perkebunan. 75% kayaknya sawit semua sih, Mbak. Saya malah hampir 90% kayaknya sawit semua ya. Main sampai sama sawit. Udah deh kenalin juragan sawit ke saya. Wah, besok ya Mbak ya, saya juga bermumu soalnya. Terus kita masuk balik lagi ke kehidupan perkuliahan gitu. Menurut kamu atau menurut kalian kemarin kan ada kayak isu ada market buat guru ya mencari pekerjaan, itu menurut kalian tuh bermanfaat atau enggak sih? Karena kita kan dari jurusan guru ya, PPSI yang mungkin nanti notabene-nya kita jadi guru atau kita punya selingan pekerjaan lain gitu. Tapi kan balik lagi kita untuk mengajar anak-anak nantinya gitu kan. Itu menurut kalian bermanfaat nggak? Sebenarnya kalau ditinjau dari segi menurut ya, dari segi kinerja guru itu bermanfaat banget Mbak. Soalnya kan misal nih banyak kan guru-guru juga sekarang nggak bertanggung jawab seperti itu. Jadi kan dari pihak sekolah bisa memilah-milah gitu kan kayak oh ini mungkin rasanya ini gimana kan pasti di situ ada juga CV-nya sebenarnya. Tapi untuk ya Mbak ya kayak misal Mbak Caca kan kayak ikut magang pun kayak males gitu kan. Membuat mungkin dokumen pendukung untuk kita tuh kurang gitu kan. Itu juga membuat susah Mbak, karena nggak semua mahasiswa juga pengennya aktif terus gitu. Jadi ya ada plus minusnya lah, tapi menurut saya kebanyakan minusnya sih. banyak minusnya, jadi banyak plusnya karena saya juga belum lulus ya. Iya. Aduh susah gitu buat kerja besok. Kalau di tempat saya maksudnya kan apa ya, di perkebunan kan maksudnya Masih di pedesaan aja Mbak ya. maksudnya kan saya bakal besok juga di sana soalnya emang udah dituju ya saya harus di sana gitu kan. Ya, emang kayak kehidupan saya tuh yang pegang itu mama saya gitu kan. Kamu harus kuliah di mana, kamu harus ngekos di mana. Padahal saya emang resah ya kos saya Mbak Tias tahu sendiri lah ya. Ya ampun, saya mau pindah kos aja nggak boleh gitu, mau pindah jurusan juga nggak boleh, pindah kuliah apalagi gitu kan. Ya di situ juga saya udah dipatokin kamu harus kerja di ini ya, di sini aja biar langsung ini gitu, biar langsung keterima gitu. Padahal ya belum tentu keterima gitu kan. Tapi emang saya juga mikir kalau kayaknya kalau misal saya kerja di sini juga berat, apalagi ya bukan saya ngelihat dari gajinya ya, cuma ya emang bener sih ya realistis aja gitu kan. sedikit emang gajinya di Jogja ya, apalagi harus PNS biar gajinya tuh naik gitu. Kalau honorer kan berapa ya ampun, kan nggak kayak makan aja kurang sebulan gitu kan kayak ya ampun. Terus mending saya di sana aja nggak perlu PNS, maksudnya masuk di bawah PT itu langsung dapat gaji yang gede gitu kan. Ya maksudnya setara sama PNS gitu kan. Tapi kan di sana nggak langsung keterima, ada ini juga, ada seleksinya juga, ada seleksi wawancara. Terus dipilih mana guru yang memang benar-benar kinerjanya itu bagus gitu, dari CV-nya gitu, dari ya walaupun kita nggak punya kayak pengalaman magang atau gimana gitu pelatihan, kita juga punya seperti
sertifikat pendukung ya, sertifikat kayak kita ikut lomba-lomba apa gitu, kita pernah ngikutin organisasi apa aja, nah itu juga mendukung sih menurut saya gitu. Gitu Mbak Gita. Iya. Panjang ya ternyata ya. Iya banyak banget ya, Banyak banget ya. beda ya orangnya ya. Iya, kita jadi curcol di sini guys. Balik nih, karena kalian kan perantau, anak kos gitu. Bisa nggak kalian sehari nggak jajan, atau ada nggak cara biar kalian berhemat jadi anak kos? Tips gitu deh. Kayaknya Mbak ngomong apa nanya bener-bener ke orangnya ya. Iya. Aku bener-bener emang anak yang kayaknya hemat, tapi setelah 1 hari langsung ini banget, boros banget. Hematnya 2 hari, terus borosnya 1 hari aja kayak gitu. Boleh. Nah Mbak Tia juga sama kayaknya ya. Ya tergantung mood saya sih, kalau saya mah kadang kalau hemat sangat, saya itu kalau hemat pasti kalau udah uangnya nipis. Kalau Iya, uangnya masih tanggal tebel, tua ya, Mbak iya. ya. Kalau udah tanggal tua, kalau tanggal muda, Kayak masih bisa Boros. foya-foya gitu ya. iya. Tapi foya-foya tuh aku lebih ke makanan sih. Oh, iya. Jadi Nggak sampai ke kafe Iya, atau ke enggak. bar gitu. Sampai Tapi kalau udah lihat makanan tuh ya udah nggak bisa dihemat ya sih. Iya, makanya saya gitu. Apalagi yang pengguna GoFood, Iya, aduh. Shopee Food. Nah, Itu kita saya yang beli. saya mohon maaf, saya yang baru buka rekening langsung TF-in Shopee Pay itu. Langsung pesen sampai 2 menu. Niatnya mau nabung gitu ya Mbak ya? Saya nabung di Shopee. Tapi ya emang bener ya, apalagi saya juga orangnya jarang makan gitu kan. Makan sehari sekali sampai bisa emah, tapi tetap aja gitu dilakuin gitu. Tapi itu juga termasuk kayak hemat, tapi Nggak hemat. nyakaratin tubuh. Nyakaratin tubuh, ngerugiin tubuh juga. Tapi jangan sampai seperti itu ya, emang kalau makan ya secukupnya gitu kan. Kalau makan ya 3 kali sehari atau enggak, kalau emang kalian betah gitu ya 1 kali ya boleh. Tapi kayaknya nggak betah sih. Tapi prodinya juga ya teman-teman, kita kan anak kos, nggak punya siapa-siapa, punya temen doang. Jadi sebisa mungkin jangan sakit gitu. Kasian, kepikiran pasti orang tua di rumah dan keluarga itu. Kalau pacar kamu kepikiran nggak? Kan Mbak Ties, Kalau pacar saya sih mungkin enggak ya, soalnya kan kita LDR Korea. Oh iya lupa. Sama-sama sibuk ya Mbak? Iya, memang sih bahkan hidup aja kayaknya saya hidup dia nggak tahu. Itu saking sibuknya atau saking kasihannya itu Mbak? saking nggak tahu Saking tidak terlihatnya saya gitu sih. Aduh. Kalian ada nggak rekomendasi atau cara biar mahasiswa tuh nggak bosan? Atau ada cara tersendiri nggak? Baca-baca buku atau bingung nggak sih ya Mbak Ties? Karena orang kan beda-beda ya sukanya itu apa. Kalau saya sendiri tuh dalam menghadapi stres yang benar-benar stres, saya malas mikir gitu. Ya pengalihannya mungkin baca webtoon, karena saya emang suka baca-baca kayak gitu ya, webtoon atau novel-novel e-book gitu kan. Terus kalau enggak ya nonton drama Korea atau dengerin musik sekalipun gitu. Atau kalau enggak tuh biasanya saya kalau malam, kalau udah benar-benar stuck, nggak bisa ngapa-ngapain? Enggak, aduh apa kalau misalnya Nggak. pas ngambil tugas gitu. Oke. Kayaknya stuck gitu. Saya bakal ini keluar, cuman untuk sekedar keliling-keliling Jogja doang kayak nikmati. Coba buat menikmati suasananya. Sama buat ya Mbak ya. relax. Iya. Walaupun malam gitu kita tetap keliling-keliling buat nge-refreshing otak gitu kan. Emang karena emang benar-benar apa ya, dunia perkuliahan kan emang kayak begitu ya. Iya. Itu dunia perkuliahan campur dunia Dunia pribadi bucinmu ya. itu. Kayaknya iya deh Iya deh ya, karena emang ditambah sama pertengkaran rumah tangga gitu kan ya. yang nggak ada habisnya. Tambah nambahin emosi gitu kan. Jadi ya kayak gitu, tapi ya emang nggak cuma di ini aja sih sama pasangan saya sih, karena emang biasanya juga kita lagi baik-baik aja, tapi saya yang lagi nggak baik-baik aja karena di ini loh, di kuliah ini saya banyak banget tugasnya gitu, apalagi di sini sekarang kurikulumnya sangat ini ya, sangat apa sih, kurikulum merdeka ya. Iya, merdeka banget emang mahasiswa Merdeka ini. banget, sampai mahasiswanya ini apa nyorak-nyorakin merdeka ya. Pusing sumpah. Tapi paling itu ini sih kalau aku juga manis. Iya, apalagi kita apa ya,
nyetel lagu saya Iya. kan nyetel lagu sedih-sedih gitu. Itu nggak apa-apa. Yang aku buat gitu. Iya bener, itu nggak apa-apa, kalian nangis tuh nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang salah karena kalian juga harus meluapkan emosi kalian gitu. Ya habis itu besok kalau berangkat langsung matanya dipakein kacamata sih. Pakein foundation concealer yang banyak. Iya. Biar nggak kelihatan. Tadi Mbak Tias kan ngomongnya kalau dia tuh kalau stres tuh anunya ke membaca gitu kan, ke nonton drakor gitu kan. Karena emang saya nggak suka baca ya Mbak ya, mohon maaf. saya wibu, mohon maaf ya. Saya wibu kayak. Tapi ya bukan. Sebenarnya bukan wibu, cuma suka aja, suka nonton anime gitu. Ya emang ya kayak gitu emang, karena emang tadi kan saya bilang kalau saya tuh sukanya yang seni-seni gitu. Saya biar imajinasinya banyak gitu kan. Ya nontonnya kayak begitu atau enggak nyetel musik gitu. Udah gitu doang sih. Oke. Karena ini waktunya terbatas ya kayaknya. Iya, ini habis ini juga zuhur sih. Iya, iya. Habis ini iklan Shopee nggak sih? Iya. Iya, boleh kita besok cari sponsor dulu ya Mbak. Iya. Untuk sebuah podcast yang nggak ada Harus nge-tag habisnya. nggak sih habis ini nge-tag Shopee gitu? Iya, kita tag Shopee. Udah? Jalani dan semangat. Nah itu. Udah ya? Dah. Udah. Kalau gitu, selamat beraktivitas teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kehidupan kalian sebagai mahasiswa yang sekarang nonton menjadi mahasiswa berjalan baik-baik aja sampai kalian lulus. Amin. Dan aku Cikita, Aku Caca. Aku Tias. pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.